menanggapi sidang pra-peradilan yang diajukan oleh kami, tim penasihat hukum Peggy Setiawan yang ditetapkan tersangka dengan termohon penyidik Polda Jawa Barat sudah berlangsung sampai tahap kesimpulan hari Jumat kemarin. Jadi hari Senin tinggal putusan. Nah, sidang yang sudah berjalan, pertama dari tim kami mengajukan permohonan, ya, kemudian dibacakan. Nah, kemudian pihak termohon menjawab permohonan, kemudian replik dari kami, kemudian dari Polda mengajukan duplik. Ya. Nah, kemudian pada hari Rabu kami mengajukan ahli pidana Profesor Suhandi Cahaya. Nah, kemudian hari Kamis dari pihak Polda mengajukan ahli pidana juga, yaitu Profesor Agus Surono. Nah, kemudian kemarin Jumat itu kesimpulan. Nah, bagaimana putusannya? Berdasarkan analisa kami, tim penasihat hukum Peggy Setiawan, jadi pada pokoknya pra-peradilan ini diajukan untuk memutuskan, untuk menentukan sah tidaknya penetapan tersangka. Nah, ada dua yang dibahas. Pertama adalah penetapan DPO. Nah, kemudian yang kedua penetapan tersangka. Nah, kami mempersoalkan bahwa penetapan tersangka ini itu tidak memenuhi syarat formil. Artinya, berdasarkan KUHP, bahwa untuk seseorang dapat ditetapkan menjadi tersangka itu minimalnya ada 2 alat bukti. Dan kemudian dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014, dalam pertimbangan putusan tersebut di halaman 98 dijelaskan bahwa selain memiliki 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP, juga disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Arti pemeriksaan calon tersangkanya itu adalah saksi. Dalam pertimbangan tersebut tujuan dilakukan pemeriksaan terhadap calon tersangkanya sebelum ditetapkan tersangka itu agar transparansi, agar balance, agar memberikan penjelasan, agar berimbang calon tersangka atau saksi itu sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Sehingga fair. Nah, itu yang diatur di dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya, ya, nomor 21 tahun 2014 itu. Nah, kemudian jawaban pihak penyidik Polda Jawa Barat, penetapan tersangka tidak memerlukan pemeriksaan sebagai saksi dulu terhadap Peggy Setiawan dalam hal ini, karena Peggy Setiawan ini sudah DPO. Sudah tercatat dalam daftar pencarian orang. Nah, kita bahas dulu DPO-nya. Dalam jawaban penyidik Polda Jawa Barat, ternyata Peggy Setiawan ini dulu ditetapkan sebagai DPO itu pada tanggal 15 September 2016. Itu. Semula kami menduga, ya, penetapan DPO itu karena diumumkan oleh penyidik Polda Jawa Barat itu pada tanggal 14 Mei 2024. Ternyata dalam jawabannya, ya, penyidik Polda Jawa Barat itu menetapkan DPO itu pada tanggal 15 September 2016, ya, berdasarkan laporan polisi, ya, nomor LP-953-8-B-2016-2016 Cirebon Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana. Nah, kemudian atas dasar penetapan DPO itu, ya, kemudian pada tanggal 19 Mei 2024, ya, penyidik Polda Jawa Barat itu mengeluarkan atau menerbitkan surat perintah tugas penyidikan lanjutan, ya, nomor, ya, SP.gas/194A/5 Romawi /124/2004 di Treskrim pada tanggal 19 Mei 2004. Surat perintah penyidikan, ya, nomor SP/Sidik sekian-sekian tanggal 19 Mei 2004. Nah, setelah mengeluarkan surat penyidikan lanjutan, kemudian pada tanggal 21 Mei 2024
penyidik melakukan gelar perkara penetapan tersangka. Nah, pada tanggal itu juga 21 Mei 2024 ya, penyidik melakukan gelar perkara untuk menetapkan saudara Pegi Setiawan alias Peron di sini ditetapkan sebagai tersangka karena penyidik sudah mendapatkan lebih 2 alat bukti yang cukup. Nah, atas kesimpulan dan rekomendasi gelar perkara tersebut, selanjutnya termohon telah mengeluarkan surat ketetapan tersangka. Jadi hasil gelar perkara kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 21 Mei 2024 juga dengan surat perintah, kemudian mengeluarkan surat perintah penangkapan nomor ya /2 SP kat garis miring 79 garis miring 5 Romawi garis miring res titik 124 garis miring 2024 tanggal 21 Mei 2024. Dan berdasarkan surat perintah penangkapan tersebut, termohon telah melakukan penangkapan terhadap tersangka atas nama Pegi Setiawan alias Peron pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024. Jadi memang jawabannya ini ditetapkan tersangka dulu pada tanggal 21 Mei 2024 hasil gelar perkara kemudian ditangkap. Oke, nah dalam jawaban penyidik Polda Jawa Barat juga tidak mampu menguraikan bahwa Pegi Setiawan ini ya telah diperiksa sebagai saksi. Hal ini bertentangan dengan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi halaman 98 di mana selain memiliki 2 alat bukti maka calon tersangkanya itu harus diperiksa. Nah, jelas bahwa penyidik Polda Jawa Barat ini dalam menetapkan tersangka tidak pernah memeriksa Pegi Setiawan sebagai tersangkanya dengan alasan karena sudah DPO. Nah, kita bahas DPO-nya. Sah atau tidak? Nah, kembali. DPO yang dikeluarkan pada tanggal 15 September 2016 ya. Berarti yang berlaku adalah peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 saat itu ya. Meskipun peraturan Kapolri ini sudah dicabut, sekarang digantikan Kapolri nomor 6 tahun 2019, tetapi ketika penyidik Polda Jawa Barat menetapkan DPO pada tanggal 15 September 2016 terhadap Pegi alias Peron atau Pegi Setiawan yang dia maksud, ya, maka berlaku Kapolri nomor 14 tahun 2012. Apa bunyinya? Di dalam pasal 31 mengenai daftar pencarian orang, ya, di sini disebutkan bahwa tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan dalam rangka penyidikan perkara sampai lebih 3 kali dan ternyata tidak jelas keberadaannya dapat dicatat dalam daftar pencarian orang atau DPO dan dibuatkan surat pencarian orang. Dalam pasal 31 peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 ini, untuk dapat ditetapkan menjadi DPO seseorang itu ada 2 unsur yang harus dipenuhi. Pertama, orang tersebut harus ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, orang tersebut harus dipanggil 3 kali, kemudian tidak hadir dan keberadaannya tidak jelas. 2 unsur ini tidak pernah dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Barat. Ya. Sejak putusan pengadilan sampai 2024, dari 2016 sampai 2024, selama 8 tahun, penyidik tidak pernah mengeluarkan ketetapan tersangka terhadap Pegi Setiawan. Dan itu tertuang dalam jawaban tidak ada, tidak mampu menguraikan jawaban itu. Ya. Ditetapkan tersangka itu pada tanggal 21 Mei 2024. Ya. Sementara DPO-nya ya, itu ditetapkan pada 15 September 2016. Seharusnya kalau menurut Perkapolri nomor 14 tahun 2012 yang ditetapkan DPO itu 1 harus tersangka, jelas. Harus tersangka kata-katanya. Kedua, harus dipanggil ya. Dipanggil untuk pemeriksaan dalam rangka penyidikan sampai 3 kali. Dan dalam jawaban penyidik Polda Jawa Barat juga tidak mampu membuktikan dalam dalilnya itu, dalam surat pembuktiannya kemarin, tidak mampu membuktikan surat panggilan
yang ditujukan kepada Peggy Setiawan sebanyak 3 kali. Artinya tidak dipanggil, tidak diperiksa sebagai saksi. Sehingga menurut kami, pertama, penetapan DPO yang dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Barat pada tanggal 15 September 2024 itu tidak sesuai prosedur, tidak sesuai dengan peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 yang saat itu masih berlaku. Sehingga kami memastikan, kami menilai bahwa hakim tunggal pasti menetapkan, memutuskan pasti penetapan DPO terhadap Peggy Setiawan yang ditetapkan pada tanggal 15 September 2016 itu tidak sesuai prosedur dan itu cacat hukum. Sehingga kalau tidak sesuai prosedur, tidak cacat hukum atau tidak sah, maka Peggy Setiawan bukanlah DPO. Sehingga kalau alasan penyidik tidak perlu memeriksa Peggy Setiawan sebelum tersangka karena DPO-nya sudah kita bahas tidak sah, maka Peggy Setiawan bukanlah DPO. Lalu bagaimana kalau Peggy Setiawan bukan DPO, kemudian ditetapkan menjadi tersangka? Jelas di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 itu jelas-jelas harus diperiksa dulu sebagai saksi sebelum ditetapkan tersangka. Jadi alasan penyidik bahwa itu sudah DPO karena DPO-nya sudah tidak sah, maka Peggy Setiawan ini bukan DPO. Sehingga wajib harus diperiksa dulu statusnya sebagai saksi kalau memang Peggy Setiawan itu dicurigai. Jadi tidak serta-merta putusan pengadilan karena disebut 3 orang itu disebut melakukan secara bersama-sama yang berwenang untuk menetapkan DPO, yang berwenang untuk menetapkan tersangka itu adalah penyidik. Jadi meskipun putusan pengadilan tidak serta-merta udah putusan pengadilan disebut namanya. Lah, kalau penyidiknya tidak menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, kemudian tidak memanggil secara patut 3 kali, ya tidak bisa ditetapkan DPO. Nah, karena cacat hukum DPO-nya ini, nah berarti Peggy Setiawan ini bukan DPO, maka tadi yang saya sebutkan harus diperiksa dulu sebagai saksi sebelum ditetapkan menjadi tersangka, mengacu keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Ingat, dulu Pak Budi Gunawan pada saat mengajukan pra-peradilan, kenapa dikabulkan? Karena Pak Budi Gunawan tidak pernah diperiksa sebagai saksi. Langsung saja tersangka. Meskipun penyidik mempunyai 2 alat bukti, tetapi tetap harus diperiksa sebagai saksi. Dari situlah kemudian dikabulkan, kemudian dikeluarkanlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas objek pra-peradilan yang semula penetapan tersangka tidak masuk objek pra-peradilan, akhirnya masuk objek pra-peradilan dengan pertimbangan di pasal 9, dengan pertimbangan di halaman 98 itu bahwa untuk dapat menetapkan tersangka seseorang itu selain memiliki 2 alat bukti, maka calon tersangkanya harus diperiksa sebagai saksi. Nah, dalam jawaban penyidik juga tidak mampu menunjukkan, menguraikan, bahkan membuktikan surat pemeriksaan sebagai saksi ataupun panggilan-panggilan sebagai saksi terhadap Peggy Setiawan, sehingga sangat jelas dari penetapan DPO-nya tidak sah, kemudian penetapan tersangkanya juga ini melanggar ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014, maka kami menilai, kami memastikan bahwa penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan dalam putusan pra-peradilan itu pasti tidak sah. Nah, pasti dibatalkan. Nah, kemudian ahli. Baik ahli yang kami hadirkan, Pak Profesor Suhandi Cahaya, maupun ahli yang dihadirkan oleh Polda Jawa Barat, Pak Agus Surono, pada intinya 2 hal tadi mengenai DPO dan penetapan tersangka itu sama. Pak Suhandi Cahaya sudah jelas yang namanya DPO itu harus dipanggil dulu 2 kali menurut Pak Suhandi Cahaya. Kalau tidak datang, keberadaannya tidak diketahui, maka ditetapkan DPO dan ketentuannya harus jelas, harus tersangka dulu. Nah, kemudian Pak Agus Surono sama
Menurut Pak Agus Surono, awalnya mengatakan bahwa penetapan DPO itu bisa berdasarkan putusan pengadilan. Ya. Kemudian tidak perlu dilakukan pemanggilan kalau itu tertangkap tangan. Nah, pertanyaan hakim kepada Pak Surono saat itu, bagaimana kalau tidak tertangkap tangan? Jawabannya sama, kalau tidak tertangkap tangan berdasarkan dari laporan polisi dan dilakukan pemanggilan. Berapa kali kata Pak Hakim? 2 kali. Nah, ini tidak dilakukan. Jawaban penyidik tidak mampu membuktikan bahwa iya penyidik telah memanggil Peggy Setiawan secara patut 2 kali. Nah, sehingga untuk penetapan DPO, prosedur penetapan DPO ini, baik dari ahli kami maupun ahli dari pihak termohon, itu sama-sama ya ketentuannya bahwa untuk dapat menetapkan DPO itu harus tersangka dan harus dipanggil dulu 2 kali secara patut. Nah, ini tidak faktanya. Kemudian untuk penetapan tersangka, dari ahli yang kami hadirkan, Pak Suhandi Cahaya, jelas bahwa penetapan tersangka itu harus diperiksa dulu sebagai saksi atau calon tersangkanya, ya, karena mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi ya, nomor 21 tahun 2014. Faktanya tidak dilakukan pemeriksaan sebagai saksi atau calon tersangka. Kemudian Prof. Agus Surono menjelaskan bahwa ia mengatakan tidak perlu diperiksa sebagai saksi penetapan tersangka itu. Tetapi ia menyebutkan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 di halaman 98 itu dia menyinggung. Katanya begini, meskipun di dalam pertimbangannya itu ada pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi ada mengatur bahwa mempertimbangkan bahwa pemeriksaan calon tersangka itu diperlukan sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi kata Pak Agus Surono, ya, itu tidak wajib bagi penyidik. Nah, meskipun Pak Agus Surono ini mengatakan tidak wajib bagi penyidik, namun Pak Agus Surono ini tidak paham. Putusan itu Pak Agus Surono bukan hanya amarnya, karena Pak Agus Surono itu di dalam amarnya itu tidak ada, ya. Mengatakan atau memutuskan ya dalam amarnya itu tidak ada ya menyatakan bahwa harus diperiksa dulu sebagai saksi. Betul amarnya itu karena perluasan objek pra peradilan ya yang semula tidak masuk objek pra peradilan penetapan tersangka itu ya kemudian masuk objek pra peradilan. Tetapi jangan lupa yang namanya putusan itu mulai dari kalau pra peradilan mulai dari permohonan, jawaban, pembuktian, keterangan saksi, keterangan ahli. Kemudian ada pertimbangan hukum atau pertimbangan hakim. Nah, kemudian ada putusan, ya. Nah, pertimbangan hakim ini atau pertimbangan hukum ini rangkaian masuk dalam putusan. Maka ketika masuk dalam putusan itu menjadi pertimbangan hakim untuk memutus, maka itu berlaku dapat dipakai menjadi ketentuan yang harus ditaati oleh penyidik sebelum menetapkan seseorang menjadi tersangka itu harus diperiksa dulu calon tersangkanya itu. Nah, sehingga baik dari pembuktian maupun dari keterangan ahli ya, maka kesimpulan kami kemarin pada hari Jumat hari Jumat terakhir kesimpulan kemarin ya jelas kesimpulan kami bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan ini pasti tidak sah atau batal demi hukum. Sehingga Peggy Setiawan insya Allah nanti dibebaskan setelah penetapan tersangkanya itu dinyatakan batal atau tidak sah. Demikian.